Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga di kampung di tengah hutan ini ya. Wah, ada 2 rumah. Berapa tahun Pak tinggal di kampung ini? 20. Sudah 20 tahun Pak? Ya. Apakah dari dulu kampung ini hanya ada 2 rumah Pak? Dulu banyak. Kenapa panjenengan kok lebih memilih hidup di tengah hutan seperti ini Pak Jaini? Ada kekurangan ekonomi. Masalah ekonomi gitu ya Pak? Ya. Kadang-kadang itu kalau musim penghujan atau agak mendung ya, kadang ada suara nggak enak gitu. Suara apa itu Pak? Ketok-ketok pintu di malam hari saya lihat seperti serigala. Serigala Pak? Ya, saya lihat itu badannya manusia, kepala serigala. Manusia serigala yang jenengan maksud itu penghuni dari sumber betung tersebut? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Di kesempatan hari ini saya berada di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Saya akan mencoba menelusuri hutan jati ini, yang dimana di tengah hutan jati ini terdapat suatu pemukiman yang hanya ada kurang lebih sekitar 3 atau 2 rumah, dan masih ada penghuninya di sana. Nah, kita akan menelusuri jalan setapak ini untuk sampai di lokasi pemukiman tersebut. Sangat sepi sekali, tak seorang pun yang kita jumpai di area sini. Mudah-mudahan ancer-ancer yang saya dapat dari warga ini benar. Saya akan mengikuti jalur atau jalan setapak ini, akan menuju dan mencari hunian orang yang lebih memilih bertahan hidup di tengah hutan seperti ini. Ini saya akan menyusuri jalan ini. Sini juga terkenal hewan buasnya celeng ya. Masih banyak celeng atau babi hutan di hutan ini. Sangat sepi ya. Sepi sekali. Di lokasi kampungannya ada di atas perbukitan. Nah, itu kelihatan Bu. Kelihatan di sana itu. Tuh kelihatan ada rumah. Alhamdulillah. Banyak kelihatan tuh. Kita sudah sampai. Tuh kelihatan ada rumah ya. Sepi sekali. Mudah-mudahan penghuninya ada. Ini soalnya saya mendengar cerita aktivitas orang yang menghuni kampung ini ternyata bertani atau bercocok tanam, membuka ladang atau lahan di area perhutani. Alhamdulillah, akhirnya saya sampai juga di kampung di tengah hutan ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa dengan warganya. Jadi kendaraan seharusnya bisa ke sini ya tadi. Kendaraan sampai di lokasi ini. Tak pikir jalannya ekstrim, ternyata bisa ini. Apa kita agak jauh parkirnya tadi. Insya Allah aman lah. 2 rumah ternyata punya. Satu perkampungan atau satu desa ini hanya ada 2 rumah. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah atau kediaman orang yang masih bertahan hidup di tengah hutan. Assalamualaikum. Ya Pak, Luceng Pak. Kok di rumah Pak ini tadi pulang dari kerja? Dari kerja. Oke, ini lagi panen jagung ya Pak ya? Ya. Pak, saya mohon izin minta waktunya untuk berbincang-bincang sebentar nggih. Oke pemirsa semuanya, jadi alhamdulillah kita diperkenankan dan diberi kesempatan untuk berbincang dan pinarak di kediaman Pak Sinten namanya Pak? Pak Jaini. Pak Jaini dan Ibu? Bu siapa? Insiati. Bu In ya? Ini kan suatu perkampungan yang berada benar-benar di tengah hutan jati, yang saya bilang kenapa akses jalannya harus melewati banyak sekali pohon jati. Ini kan ada 2 rumah Pak, yang di sana itu ada penghuninya Pak? Yang rumah satunya itu? Ada. Pak Jaini beserta Bu In ini sudah berapa tahun Pak tinggal di kampung ini? 20. Sudah 20 tahun Pak? Ya. Apakah dari dulu kampung ini hanya ada 2 rumah Pak? Enggak, banyak. Dulu banyak? Dulu banyak. Kok sekarang hanya tinggal 2 rumah? Yang lainnya pada kemana nih Pak?
Ya, pulang ke kampung halaman masing-masing. Oh, jadi warga sini itu bukan asli orang sini maksudnya, Bukan. pendatang. Ya, benar. Kalau panjenengan bersama ibu ini dari mana asalnya? Ya, dari daerah Nganjuk sana. Oh, dari Nganjuk, Pak. Jenengan punya anak berapa, Pak? Ya, soal anak ya banyak, lima anak. Punya 5 anak. Ya. Yang sekarang ikut tinggal di rumah ini apa? Enggak, di rumah Nganjuk ada, di Lumajang, ada di Pasuruan, ada di Jabung sini saja. Sudah besar-besar anaknya? Ya, sudah. Tinggal satu di Surabaya di proyek. 5 orang anak, yang lainnya sudah menikah semua. Ya. Tinggal satu yang belum menikah kerja di proyek Ya. di Surabaya. Selama 20 tahun ya Pak ya, bertahan tinggal di tengah hutan seperti ini. Ladang yang jenengan garap ini tanamannya apa Pak? Ini kan lagi panen jagung nih. Ya. Selain jagung apa? Singkong. Singkong. Juga mungkin cabai gitu nggih? Ya, ya kadang ada pisang, singkong. Untuk pengelolaan lahannya sendiri, apakah panen seperti ini harus bagi hasil atau jenengan punya sendiri? Dipakai sendiri. Oh, nggak bagi hasil ya? Nggak sama perhutani gitu nggak ya? Enggak. Sistemnya seperti apa itu Pak, mengelola lahan seperti itu? Sewa ke perhutani, pajaknya atau gimana gitu? Ya, mengadakan sharing itu. Tiap setelah panen. Tetap kena pajak Pak ya? Ya. Kena berapa itu pajaknya? 250, ada yang 150. Ya murah ya Pak ya? Ya. Daripada kita sewa sawah kan ya? Ya. Cuman modal harus sregep aja kan gitu ya? Ya. Oke. Pak, untuk penerangannya ini jenengan ini kan di tengah hutan, listriknya pakai apa ini penerangannya kalau malam? Pakai naga surya. Tenaga surya? Ya. Dulu ya sebelum ada naga surya ya minyak tanah itu. Ublik itu ya? Ublik, pakai ublik. Karena era modern ini sudah canggih, ada panel tenaga surya. Ya. Itu dapat dari pemerintah atau beli sendiri? Itu yang beli Pak Nawi grup klub Ubrut nih. Oh, dapat bantuan dari donatur gitu ya? Ya. Untuk tenaga suryanya. Ini kan kalau ke pasar kan jauh banget Pak ya. Jenengan sama ibu kalau ke pasar berapa hari sekali kira-kira? Ya lama nggak ke pasar. Anaknya yang di Jabung itu yang belanjakan, yang ngantari belanja itu. Oh, yang mengantar belanja. Ya. Ini nggak punya kendaraan panjenengan? Nggak punya. Jadi kemana-mana jalan kaki? Ya jalan kaki, kalau di Jabung atau di Sidolegi itu ya jalan kaki. Jauh loh Pak. Ya. Tapi sudah terbiasa nggih Bang ya? Ya sudah. Kalau kita mungkin ampun Bang ya. Karena sangat jauh, apalagi kalau ke pasar. Jadi panjenengan kalau ke pasar belanja gitu diantar anak, tapi nggak setiap hari kan? Nggak setiap hari. 1 minggu sekali kah atau 10 hari sekali gitu nggih? Ya, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Untuk data sendiri maksudnya kewarganegaraan jenengan ikut sudah warga sini atau masih Nganjuk? Masih Nganjuk. Masih Nganjuk ya. Ya intinya masih Purwokerto kan gitu ya. Ya Pak Zaini, tentunya orang yang memilih tinggal di suatu tempat yang jauh dari perkampungan, jauh dari masyarakat yang lainnya, intinya sendirilah di tengah hutan, itu kan pasti ngapunten orang yang punya cerita tentang kehidupan ya. Kenapa panjenengan kok lebih memilih hidup di tengah hutan seperti ini Pak Zaini? Adanya di meluncur ke tengah hutan itu di desa itu ada kekurangan ekonomi. Masalah ekonomi gitu ya Pak? Ya kan di sana itu nggak punya sawah atau kebunan. Jadi karena di kampung halaman sana, di Nganjuk sana itu tidak punya sawah atau lahan untuk garapan. Jenengan beserta ibu dan keluarga itu lebih milih tinggal di sini. Yang di sini ada lahan untuk bercocok tanam gitu ya. Jadi selama 20 tahun ya Pak Zaini ya, beserta ibu tinggal di sini, dan anak-anak semuanya lahir di sini yang 5 itu? Enggak, cuma biaya dari sini. Kalau sekolahnya tetap di desanya sendiri. Yang paling kecil usianya berapa tahun? Paling kecil waktu saya masuk ke sini itu 2 tahun.
Oh, berarti si kecil yang anak jenengan paling kecil itu umur 2 tahun. Ya, 2 berarti tahun. tidak lahir di sini ya, Pak ya? Enggak. Di Nganjuk nggih. 2 tahun berarti sekolah dong di sini. Ya sekolah di desa, saya sekolahkan di sini nggak mau. Di sana kan sama neneknya. Oh, berarti semua anak panjenengan tidak pernah ada yang ikut hidup di sini. Nggak Ada. Jadi jenengan hanya berdua di sini. berdua. Tapi biaya untuk sekolah itu dari sini. Ngirim ya, Pak ya. Untuk jenengan makan ini mungkin kalau sayuran di sini banyak ya, Pak ya. Ya banyak. Kalau lauknya gitu pakai apa, Pak? Lauknya ya cuma ikan asin. Oh, ikan asin. Ya. Tapi hewan liar di sini, hewan buas masih ada? Kalau babi itu ada tapi jauh dari sini. Nggak sampai mendekati perkampungan Ya. ini ya, Pak ya. Monyet nggak ada di sini, Pak ya? Monyet ada. Monyet ada di sini? Ada. Tempat hunian panjenengan ini jauh, apa ya, boleh saya bilang dataran tinggi kan? Ya. Kalau untuk mata air, ya untuk kebutuhan minum, mandi itu dari mana jenengan? Dari sumber Di sini ada sumber? ada. Jauh, Pak, dari sini, Pak? Kira-kira 500 meter. 500 meter, yang lokasinya agak di bawah gitu ya? Ya agak di bawah. Sumber mata air yang dimana itu jenengan gunakan untuk kebutuhan minum dan mandi juga? Iya. Jadi setiap hari harus ngambil air ke sana dong, Pak? Iya, ya pakai kaleng. Kenapa nggak disalurkan pakai selang gitu, Pak? Nggak kuat naik. Oh, naik, iya. Naik. Jadi lebih rendah dari tempat yang jenengan huni ini. Gitu. Iya. Belakang itu dengar suara ayam, banyak ayam berkeliaran di sini, punya jenengan? Iya. Jadi sambil berternak ayam gitu, Pak? Iya, sambil berternak. Untuk dijual atau untuk dikonsumsi sendiri, Pak? Ya kalau nggak punya beras ya dijual Nah, itu ya. untuk nempur itu. Rojokoyo namanya, Pak. Iya. Pak C ini sekarang usianya berapa tahun ini? Kira-kira 57. 57 tahun. Iya. Kalau Ibu, Buin? Kira-kira ya 52 itu. Lebih muda Buin gitu ya, daripada Pak C ini ya. Tinggal di tengah hutan, Pak C ini. Mohon maaf ini sebelumnya, bukan apa-apa sih. Apakah ada titik jenuh atau kejenuhan, ataukah kesedihan waktu jenengan selama 20 tahun ini tinggal di dalam hutan ini, Pak C ini? Ya ada kesedihan tapi ya jarang-jarang, enggak setiap hari ada kesedihan. Waktu mau nempur nggak punya apa-apa itu cuma itu doang. Oh, jadi rasa sedih itu muncul saat di dapur tidak ada yang direbus gitu ya? Iya. Nggak ada yang dimasak gitu ya? Iya. Pernah, Pak, mengalami seperti itu, Pak? Ya pernah tapi ya nggak sering-sering gitu. Ini kan panen jagung, ini kan bisa dibuat nasi. Ya. Jadi untuk panen ini nanti mungkin sebagian dijual dan sebagian dikonsumsi sendiri ya, Pak ya? Ya. Nasi jagung kalau Ya. orang mengatakan kan itu Ya, kan nasi enak jagung. itu. Nasi jagung, sayurnya lodeh ya, Pak ya? Ya. Ikannya asin kan gitu ya. Kalau misalnya di sini hujan gitu gimana, Pak, suasana? Pas malam hari hujan gitu. Ya jenuh kalau nggak bisa kemana-mana cari kayu untuk masak. Kalau cari sayuran itu Sulit kalau hujan-hujanan gitu ya. Terus menerus. Di musim hujan, pagi hujan sampai sore gitu nggak bisa keluar kemana-mana itu sedih. TV gitu nggak ada ya, Pak, di sini, Pak? Nggak ada. Nggak kuat ya itu untuk tenaga Radio sini. pun punya. Kenapa, Pak? Radio pun nggak punya. Radio pun nggak punya. Ya. HP juga nggak ada. Ya ada tapi ya sudah lemot itu. Baterainya. Ya. Ada sinyal, Pak, di sini ada jaringan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau mau misalnya telepon keluarga gitu harus ke kota dulu nyari sinyal gitu. Cari-cari, kadang nggak ada, kadang nggak. Sering nggak ada daripada ada. Ada sinyalnya, sering nggak ada. Tapi punya ya, Pak. Tapi sudah lemot gitu ya. Ya sudah lemot. Ini kan sangat jauh nih dari desa terdekat ya. Nah, kalau misalnya sakit gitu gimana ini, Pak, berobatnya? Berobatnya kadang itu kalau anak-anak itu dengar ya segera dibawa ke tempat suntikan. Oh, ke rumah sakit, ya. Puskesmas. Untuk menghubungi anak-anak kan memerlukan jalan kaki untuk telepon Ya. yang juga jauh kan gitu. Gimana ya cara menghubungi anak gitu? Ya itu kalau HP-nya
masih aktif atau baterainya masih ada, itu bisa di WA. Di WA Pak. Ya. Panel tenaga surya bisa buat ngecas HP juga ya Pak ya? Kira-kira bisa kalau bisa ngatur, tapi nggak ada. Oh, terus untuk ngecas HP sendiri turun? Ya turun di kadang ya di desa Dolegi, di rumahnya anak-anak. Berarti harus benar-benar menghemat baterai ya Pak ya? Ya. Untuk hanya diperlukan saat emergensi atau penting gitu aja nggih? Ya. Kalau lama nggak dengar suara anak-anak ya turun. Telepon harus turun ke kampung sana. Ke kampung di rumahnya anak-anak yang di Jabung itu. Nggih. Untuk masak sendiri tadi jenengan sampaikan mencari kayu bakar, berarti masih ala tradisional ya di sini ya? Ya. Pakai tungku gitu Pak nggih? Ya. Pawon ya orang Jawa mengatakan, bukan kompor. LPG itu nggak ada? Nggak ada. Nasinya juga rasanya enak itu Pak, ya kan? Menanak nasi pakai alat tradisional seperti tungku, pawon itu kan nasinya tanek kan gitu ya? Iya. Daripada magicom atau pakai kompor gas kan gitu nggih. Pak Zaini, pernah ada kejadian misalnya orang jahil berbuat jahat di sini, mencuri apa atau mau berbuat jahat apa gitu di sini? Kalau waktu lalu niku ada, tapi ya nggak jadi ambil. Apa itu Pak? Mau ngambil apa itu? Kambing. Kambing tetangga di sebelah. Oh, punya tetangga itu? Ya. Bukan kambing jenengan? Bukan. Itu dicuri? Ya mau dicuri tapi nggak jadi dibawa. Kenapa kok nggak jadi Pak? Ya sudah ketahuan yang punya. Konangan gitu Ya, nggak? konangan. Oh, juga ada orang yang jahil ya di hutan seperti ini ya? Ya Pak Zaini, ini yang ingin saya tanyakan cuman gimana ya, agak sungkan. Apakah panjenengan selama 20 tahun tinggal di hutan ini pernah nggak diganggu seperti makhluk halus atau apa gitu Pak? Ya kadang-kadang itu kalau musim penghujan atau agak redup udara mendung ya, kadang ada suara ketok-ketok pintu di malam hari. Saya lihat badannya manusia, kepala serigala itu larinya ke arah sumber tung. Ada suara serigala? Ya. Itu siang atau malam hari? Malam hari, tengah malam? Ya, tengah malam. Tengah malam, setelah jenengan lihat, jenengan keluar rumah gitu maksudnya? Ya. Itu ada wujud manusia apa? Berkepala serigala? Kepala serigala. Terus jenengan keluar melihat sosok itu, serigalanya lari gitu maksudnya? Ya, lari ke arah barat. Ke arah barat, ke arah? Sumber. Oh, sumber petung yang jenengan maksud itu yang biasa jenengan mengambil air di situ? Saya ambil airnya itu. Jadi manusia serigala yang jenengan maksud, yang pernah datang ke sini, yang jenengan lihat, mungkin penghuni dari sumber petung tersebut? Ya. Manusia serigala, berarti bukan mitos, ini ada ya Pak ya? Di sini ya? Apakah kedepannya jenengan berdua ini punya harapan untuk kembali pulang ke kampung halaman atau selamanya tinggal di sini Pak? Ya kalau sudah capek di sini ya pulang ke kampung sendiri. Kalau sudah capek? Ya. Jadi tetap ada harapan untuk pulang kembali ya Pak ya? Ya ada. Jenengan menyampaikan capek itu mungkin sudah tidak kuat lagi untuk ke ladang bercocok tanam gitu ya? Kalau sudah sepuh gitu maksudnya? Ya, sudah tua. Sudah tua. Kuat kerja. Jadi nggak mungkin selamanya tinggal di sini kan gitu ya? Enggak. Oke Pak Zaini beserta Ibu, maaf apabila kedatangan kami mengganggu aktivitas panjenengan yang ini tadi jenengan baru pulang dari ladang ya? Ya. Terima kasih jenengan sudah berkenan menerima kami dan berbagi cerita dan pengalaman hidup di hutan, selama di hutan ini, juga pengalaman mistis tadi yang pernah diganggu yang namanya siluman serigala. Dan mungkin itu kalau diceritakan orang tertawa, seperti tidak masuk di akal. Ya mosok ono manusia serigala, tapi ini nyata yang jenengan sendiri pernah mengalaminya kan gitu ya Pak Zaini. Mudah-mudahan panjenengan beserta Ibu diberi panjang umur dan berkah, rezeki yang barokah dan diberi kesehatan serta dijauhkan dari segala musibah kan gitu nggih. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan yang saya sampaikan maupun nanti di tayangan video kali ini. Ya mungkin nanti ada sedikit buat panjenengan berdua ya untuk beli ikan asin katanya. Mohon diterima. Jangan dianggap itu apa, ya anggaplah sebagai rasa terima kasih saya sudah
diterima di kediaman jenengan ini. Ngaten nggih Pak nggih? Ya, Oke, pemirsa semuanya, untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.